Video ini menampilkan bagaimana drone bekerja di konflik Rusia dan juga Ukraina. Kita akan membahas bagaimana drone mengubah jalannya peperangan, mengapa teknologi ini begitu menentukan, dan apa dampaknya bagi konflik modern. Perang masa depan tidak lagi ditentukan oleh besarnya jumlah tentara dan pasukan. Drone kini menjadi alat utama dalam konflik modern. Perang Rusia dan Ukraina menjadi bukti nyata perubahan perang modern. Dunia dapat melihat tanpa pilot, tanpa risiko langsung, dan dikendalikan dari jarak jauh. Jika di masa lalu perang didominasi oleh tank, artileri, dan pasukan darat, tank dapat dihancurkan dengan mudah oleh drone dengan biaya yang kecil yang jauh daripada biaya tank. Bahkan kendaraan militer juga tidak ada apa-apanya di depan drone. Mereka dihancurkan dengan mudahnya. Maka dalam konflik ini, langit menjadi faktor penentu. Drone kini hadir hampir di setiap lini, mengamati, memetakan, dan memberi informasi secara real time. Perang tidak lagi soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling cepat melihat dan bereaksi, dan juga tentu saja mendapatkan informasi. Rusia dan Ukraina memiliki pendekatan yang berbeda dalam menggunakan drone. Rusia cenderung mengembangkan sistem drone dengan jangkauan lebih jauh dan daya tahan tinggi, sering digunakan untuk pemantauan area luas dan koordinasi jarak jauh. Sementara Ukraina dikenal lebih adaptif, mereka memanfaatkan drone kecil, murah, dan mudah diganti, serta mengintegrasikannya dengan sistem komunikasi yang sangat cepat. Pendekatan ini menunjukkan satu hal penting, bukan hanya teknologi canggih yang menentukan, tapi cara menggunakannya. Bagaimana sumber daya manusia menjadi pokok utama dalam menggunakan drone. Salah satu dampak paling besar dari penggunaan drone adalah perubahan suasana konflik itu sendiri. Banyak operasi berlangsung tanpa suara, tembakan besar, tanpa pergerakan pasukan besar-besaran. Drone bekerja dalam senyap, ia mengamati dari atas, mengumpulkan data, lalu pergi. Bagi pasukan di darat, tekanan psikologis meningkat karena mereka tahu mereka bisa terlihat kapan saja, bahkan saat tidak ada tanda bahaya yang jelas. Inilah wajah baru konflik modern, tidak selalu terlihat brutal, tetapi penuh ketegangan dan ketidakpastian. Banyak negara di dunia kini mempelajari konflik Rusia dan Ukraina ini sebagai contoh perang masa depan. Bagaimana teknologi murah bisa berdampak besar, bagaimana dominasi udara tidak lagi eksklusif milik negara besar. Industri militer global pun berubah, fokus bergeser dari alat berat besar menuju sistem kecil, cerdas, dan fleksibel. Konflik ini menjadi semacam laboratorium nyata bagi teknologi perang modern. Ini bukan lagi sebuah bayangan, tapi bukti nyata teknologi drone bisa merubah alur peperangan. Penggunaan drone membuat operasi menjadi lebih cepat dan juga efisien. Karena di perang modern, informasi dan teknologi lebih menentukan daripada kekuatan fisik. Apakah Indonesia harus memakai teknologi drone untuk menjaga pertahanan dan juga kesatuan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengikuti perkembangan zaman. Amerika, Iran, dan juga Cina mulai memproduksi drone secara besar-besaran. Bahkan mereka menambahkan sistem pengukuran suhu tubuh agar di malam hari suhu tubuh manusia dapat dilihat dan juga untuk meluncurkan serangan di malam hari. Apalagi Iran memproduksi drone secara besar-besaran dengan melihat konflik yang terjadi. Apalagi mereka sedang menghadapi tekanan dari Amerika di Timur Tengah. Inilah bagaimana Iran melihat keadaan geopolitik dan mengembangkan diri lebih jauh daripada negara lain di Timur Tengah. Ini bukan sebuah kata, tapi pembuktian bahwa dunia sedang berkembang. Drone mungkin hanyalah mesin kecil di udara, tidak punya emosi, tidak punya sikap. Namun di konflik Rusia dan Ukraina, alat kecil ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa mengubah arah sejarah. Hari ini perang tidak selalu dimulai dengan suara keras. Kadang ia dimulai dengan sinyal, koordinat, dan gambar dari langit. Konflik ini mengajarkan satu hal penting. Di era modern, informasi bisa sama kuatnya dengan senjata. Bagi dunia, ini menjadi peringatan bahwa masa depan konflik tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh siapa yang menguasai teknologi dan data. Memahami ini bukan soal mendukung perang, melainkan memahami realitas dunia yang sedang berubah, dan perubahan itu sudah terjadi sekarang. Apakah kita akan mengikuti perkembangan zaman?
atau justru lari untuk melihat masa lalu? Ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi adaptasi yang harus dilakukan. Mungkin negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Australia sudah mulai membuat drone untuk kepentingan militer. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pada akhirnya perang bukan hanyalah soal senjata atau teknologi. Di balik setiap drone yang terbang, ada keputusan manusia, ada konsekuensi, dan ada masa depan yang dipertaruhkan. Dunia terus bergerak, teknologi terus berkembang, tapi satu pertanyaan tetap sama, kemana arah kemanusiaan akan dibawa? Apakah untuk perdamaian atau justru untuk menguasai dunia? Jika tidak dipakai dengan tepat, maka hanya ada sebuah kehancuran di depan mata. Bagaimana dengan pendapat kalian?